Haleluya. Siapapun di gereja manapun membangun kehidupan kekristenan percaya Yesus ada dua dasar. Ada yang bangun di atas dasar batu, ada yang bangun di atas dasar pasir. Dasar pasir ini tidak kuat. Sebentar banjir datang, rumah itu yang pertama orang ketemu di laut sana, lengkap dan tiang-tiang. Haleluya. Kenapa? Karena dia dibangun di atas pasir. Dia tidak ada dasar. Dasar bicara tentang apa? Dasar bicara tentang Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Haleluya. Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, maka di dalam hatinya terletak batu penjuru. Di atas batu penjuru itu dia membangun rumah rohani. Amin. Dia membangun rumah rohani. Di mana-mana saya sampaikan bahwa kenapa sampai orang Sarmi tidak terkenal. Tidak terkenal begini. Kita tidak tahu marga-marga Sarmi itu marganya bagaimana. Orang tidak bisa, tidak terakses marganya itu. Ya. Kalau orang diserui sana tanya, kok kenal orang Sarmi marganya? Kecuali orang serui kawin orang Sarmi tahu marga. Tapi kalau orang awam tidak tahu. Tapi coba kita bicara tentang orang Sorong. Ya. Begitu bilang begini, Kambuaya, itu langsung dikasih Sorong. Jelas. Kenapa? Karena ada perjanjian berkat yang dilakukan di negeri itu oleh Ruben Rubiak kepada negeri itu, dan pekerjaan roh di kepala burung itu yang menerjemahkan kasih karunia Tuhan sehingga Tuhan memberkati. Sementara Tanah Tabi adalah target perjanjian Allah. Ya, Tanah Tabi adalah target perjanjian Allah karena Tanah Tabi adalah, atau negeri ini adalah pintu gerbang kerajaan surga. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Pertama, ya, langkah pertama untuk orang masuk kerajaan Allah. Langkah satu, yang pertama adalah orang itu, nenek itu, tete itu, ipar itu, kakak itu, tante itu, mamade itu, saudara itu, bapak itu, mama itu, dia harus langkah satu, percaya. Dia harus percaya. Amin. Firman biar disampaikan berulang kali dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita tidak percaya, firman tidak bereaksi di dalam diri kita. Kita harus percaya. Haleluya. Jadi langkah satu adalah orang itu harus percaya. Saya harus percaya. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi langkah pertama adalah saya harus percaya. Dari sini kalau mama yang sembahyang, bapak tidak, bapak pulang dari laut atau dusun atau kerja kayu, bilang bapak, tadi pendeta bicara, malam ini mama mau beritahu, bapak tuh harus percaya. Haleluya. Langkah kedua adalah orang yang percaya itu, saya yang percaya itu, kita yang percaya itu. Langkah kedua adalah orang itu harus bertobat. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan lagi, bilang, kau harus bertobat. Kau harus bertobat. Saya harus bertobat. Bertobat itu bukan satu kali dalam hidup. Bertobat itu tiap-tiap hari. Harus ada pertobatan dalam diri kita. Bicara salah bertobat, pikir salah bertobat, berbuat salah bertobat. Ada pertobatan yang terus menerus lahir dari hati kita. Ada pertobatan terus menerus. Jadi orang itu harus bertobat. Bertobat adalah sikap hati yang merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan atas dirinya dan mengakui segala kesalahannya, sehingga roh Tuhan itu dapat membuat orang itu dibenarkan. Jadi langkah kedua adalah bertobat. Puji Tuhan. Bertobat dari apa? Dua hal. Diri dosa, perbuatan dosa. Harus bertobat. Jadi manusia itu terdiri dari dosa, itu diri dosa. Pak Pendeta, diri dosa itu apa? Diri dosa artinya saya datang lahir dari kandungan yang berdosa. Saya lahir dari garis keturunan yang berdosa. Ingat masa lalu Sarmi, ya? Angkatan sebelumnya melakukan sebuah kesalahan. Ingat tugu sepatu di depan kantor kelas SGKI. Ingat orang Sarmi melakukan kesalahan di masa lampau. Saya diutus Roh Kudus datang melakukan doa perdamaian di Bagasewar. Orang tua melakukan kesalahan, anak-anak cucunya sampai generasi ke-7, ke-8 hari ini
menanggung akibatnya. Maka kita hidup ini, kita mau berusaha untuk menjadi orang berhasil, sukses. Anak-anak tes polisi susah, tes tentara susah, kuliah tidak selesai, masuk SMA tidak selesai, perempuan sekolah terlambat lagi sudah kawin, pulang lagi sudah tidak bisa lanjut. Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum beres di hadirat Allah. Maka perlu firman diumumkan supaya kita menyadari keadaan kita, lalu kita berdamai dengan Tuhan, dan Tuhan mengampuni kita, dan Tuhan melepaskan mereka. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini tujuan Tuhan adalah Nengke menjadi tujuan Tuhan. Dan ketika kebenaran disampaikan, firman ditaburkan, doa disampaikan, Nengke akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ada orang sakit taruh Alkitab di pinggir telinganya, di tempat tidur, di rumah sakit. Alkitab tidak bisa berlaku kalau dia tidak percaya ayat-ayat yang ada di dalam. Amin. Dia tidak percaya. Ada pejabat-pejabat yang dilantik menjadi pejabat-pejabat, lalu Alkitab ditaruh di sebelah sini, lalu dia angkat jari sebelah sini, tapi pejabat itu tidak pernah percaya ayat, maka Tuhan bunuh mati. Tuhan bunuh karena dia hanya dilantik menjadi seorang pejabat, tapi dia tidak percaya isi firman yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu. Amin. Makanya biasa ibadah-ibadah kita undang pejabat-pejabat, bilang, sudah nanti asisten satu pergi mewakili Bapak. Nanti satu waktu pejabat sakit, kita mau doakan, Tuhan Yesus bilang kepada Bapak yang sakit, saya juga sibuk. Efesus pasal 2 ayat 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Orang itu harus dilahirkan kembali. Kenapa harus dilahirkan kembali? Supaya dia memiliki tanda pengenal Allah, yaitu Roh Kudus ada dalam dia. Kenapa Roh Kudus ada dalam dia? Karena ada tanda air. Jadi kelahiran kembali. Langkah tadi satu, percaya. Ya, langkah satu tadi apa? Percaya. Langkah dua adalah bertobat. Langkah tiga adalah mengalami kelahiran kembali. Apa itu kelahiran kembali? Harus diberikan meterai kepemilikan melalui tanda air. Tanda air. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Perhatikan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Jadi 3 saksi ini tunggu di surga. Tidak ada siapapun yang bisa berdiri di surga bersaksi tentang kita. Hanya 3 ini. Bapa, Firman, Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Artinya mereka sepakat. Mereka baku dengar, mereka baku jaga rahasia, mereka baku mengerti, dan mereka mengamankan. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu di surga. Jadi di surga tidak ada orang yang hari ini bilang pengaruhi kita lalu bilang nanti saya tanggung jawab kau berdosa sampai di surga. Kau siapa? Haleluya. Atau ada orang baku marah, baku sumpah baru bilang begini, saya akan sumpah kau sampai di pintu surga. Kau tahu kau ke situ? Haleluya. Ada 3 yang berkesaksian dalam surga. Bapa, Firman, Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ayat 8, 1 Yohanes 5 ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Perhatikan, di bumi. Berarti di Nengke, di Sarmi, di Jayapura, di Papua, di Indonesia. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. 1, roh. 2, air. 3, darah. Ini tanda. Kalau tidak ada tanda 3 ini, tidak bisa. Haleluya. Lebih baik tinggal saja. Harus ada roh, Roh Kudus, air, kelahiran kembali boleh melalui baptisan, dan darah Yesus. 3 tanda ini harus termeterai dalam diri kita. Roh, air, darah. Dan dikatakan 3-nya adalah satu. Tepuk tangan baik. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
Maka bagaimana cara kita bisa mengerti firman? Harus penuh Roh Kudus. 4 langkah: percaya, bertobat, baptisan air, baptisan Roh Kudus. Dan apa yang saya jelaskan persis seperti gambar yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai tentang kemah Musa atau tabernakel. Pintu masuk ada 4 tiang. 4 tiang bicara tentang 4 penjuru bumi. 4 penjuru bumi bicara tentang 4 Injil: timur, barat, utara, selatan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 sungai yang mengalir di dalam Taman Eden. Haleluya. Pison, Gihon, Tigris, Efrat. 4 aliran Injil yang kuat. Maka Israel adalah pusat bumi di mana diletakkan Bait Allah, supaya berkat timur, barat, utara, selatan sama jaraknya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pintu Tuhan, rencana Allah. Saya punya hak-hak apa di surga sana? Saya sembahyang ini saya dapat apa? Apakah saya sembahyang sampai nanti orang kubur saya saja kah? Atau setelah orang kubur saya nanti terbelah, saya bangkit, sangkakala berbunyi, saya naik ke surga? Itu Roh Kudus yang ajar. Para orang mengerti dan orang percaya, sehingga dia tetap taat setia beribadah karena dia tahu bahwa masa depan saya ada. Amin. Orang itu harus penuh Roh Kudus. Dulu itu cuma 1 orang yang penuh Roh Kudus. Orang tertentu penuh Roh Kudus. Hanya Musa penuh Roh Kudus. Hanya Simpson penuh Roh Kudus. Hanya nabi-nabi penuh Roh Kudus. Tapi Yoel 2 ayat 28-29, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Haleluya. Mereka penuh Roh Kudus itu hebat-hebat, kuat-kuat, mampu kerjakan kehendak Tuhan. Maka itu adalah bukti nyata. Waktu Roh Kudus berkuasa atas Simpson, dia bisa menahan dan menaklukkan singa, dan dia mencabik-cabik singa. Ini kali pertama kebangunan rohani. Nanti kita datang lagi, kita datang lagi dalam dimensi yang luar biasa, dalam kebersamaan yang dahsyat. Hari ini kita yang terbatas ini, besok datang lagi yang semua ini jadi tim sukses semua. Yang sampaikan ke rumah-rumah, ayo jangan tidur, jangan diam, jangan duduk, jangan berdiri di situ, jangan jauh yang datang. Mari, timba air dengan cuma-cuma, makan roti dengan cuma-cuma. Haleluya. Percaya, berharap, mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara ini adalah masalah-masalah, persoalan-persoalan. Maka Matius 11:28 Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan artinya damai sejahtera, sukacita, kehidupan sentosa di hadirat Allah. Sebab Roma 14:17-18 berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yesaya 32 ayat 17, sebab di mana ada damai sejahtera, di situ akan tumbuh. Sebab di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Haleluya. That's it. Bapak Ibu Saudara yang percaya, tidak sekadar kita percaya, tapi kita percaya dengan iman yang sungguh-sungguh. Siapa yang percaya bahwa malam hari ini Tuhan memulihkan hidupnya? Siapa yang percaya bahwa malam hari ini Tuhan lawat hidupnya? Siapa yang percaya bahwa firman Allah berkuasa dan berlaku sempurna di dalam menyempurnakan perjalanan imannya? Siapa yang percaya bahwa janji-janji Tuhan ya dan amin bagi hidupnya dan masa depannya? Bapak, ibu, anak-anak, pemuda, pemudi, remaja, orang-orang yang percaya itu, saya undang saudara maju di depan sini. Maju dengan iman, dengan percaya, berdiri berbaris supaya Roh Kudus Yesus menjangkau engkau, menjangkau imanmu, menjangkau pengharapanmu. Siapapun engkau, merendahkan diri, datang. Yang rindu hidupnya dipulihkan, yang rindu hidupnya diubahkan, yang rindu berkomitmen untuk mau menjadi milik Kristus,
yang rindu untuk meninggalkan kehidupan yang lama, yang mau supaya dosa-dosanya dilepaskan, datang dengan iman ke depan. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak, siapa saja. Tapi jika ada yang sakit dan tidak bisa melangkah jauh, tetap di tempat, tetapi percaya Tuhan memulihkan. Tuhan tahu, Roh Kudus tahu. Mohon penampunan Tuhan. Minta Tuhan hadir, tahirkan, bersihkan, benarkan, layakkan Engkau, kuduskan Engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Basuh bersihkan generasi yang ada di bengkel ini, laki-laki, perempuan, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, jamah tiap-tiap pribadi. Manusia rohani seperti Bilolo. Tuhan urus Bilolo di dalam ini. Manusia rohani. Kalau manusia rohani benar berkenan layak, dia akan diangkat oleh tangan Tuhan menuju hadirat Allah. Kulit bia ini nih yang orang bapi kubur. Orang menangis sampai pacar satu dia punya istri meninggal, baru dia lagi minum mabuk lagi, baru menangis lagi. Baru dia taruh minuman di tempat tidur lagi. Dia naik, mama, dia turun lagi. Dia naik lagi, ada apa sepikir, dia turun lagi. Dia punya ipar lihat minum, oh kelakuan tidak bagus sekali. Dia punya ipar merayap dan tarik minuman dari dia. Dia naik lagi, dia mulai menangis, mama. Dia turun lagi, dia oh tidak ada. Dia bilang, kenapa yang di atas pergi baru di bawah lagi pergi kan? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Saya punya om satu, om hamba satu, om pendeta satu. Dia sudah hamba Tuhan tapi mabuk terus. Ini saya cerita orang lain karena ini mungkin tidak ada orang mabuk. Ini mama nih kalau tertawa nih mama susah sembuh ini dan dua ini susah sembuh. Om ini mabuk terus, sudah jadi hamba Tuhan tapi mabuk terus. Satu kali dia pikir begini, lebih baik saya beli minuman baru saya harus putus hubungan. Langsung dia beli minuman satu botol, baru dia mulai berdiri di pinggir pantai Serui. Baru dia bilang begini, kawan, sudah lama sekali kau teman dengan saya. Selama saya susah ini kau yang hibur saya. Tapi waktu saya sadar dompet hilang, jam hilang. Kau bicara terbagus. Saya waktu sadar itu saya di dalam pari. Saya kena muntah, kau terabkas mandi saya. Kau bikin susah saya, aku nama baik rusak. Untuk itu kawan, hari ini saya mau beritahu kita dua putus hubungan. Saya tidak mau ikut kau lagi. Dan dia pegang botol itu dan dia bilang dalam nama Yesus, dan dia banting. Dan dia tidak mabuk sampai hari ini. Itulah hamba Tuhan Herman Menyekori. Sabong, ya itu sabong, ya kesaksian hidup. Kita harus lakukan satu sikap, tindakan. Kita harus buat sebuah komitmen untuk bertobat. Itu tidak bisa kita ikut-ikutan. Kita harus ambil keputusan. Saya harus berhenti. Saya harus berhenti dari yang ini. Saya tidak mau ini lagi. Harus benci, harus tolak. Tidak mau, tidak suka. Saya tidak mau itu. Saya harus ikut Tuhan. Bertobat artinya berbalik 160 derajat, meninggalkan jalan lama kepada jalan yang baru. Haleluya. Bertobat. Matius 3 ayat 20. Matius pasal 3 ayat 2 dikatakan bahwa bertobatlah segera, sebab kerajaan surga sudah dekat.